wabarakatuh. Selamat sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih teman-teman atas segala komentar teman-teman terhadap video yang kami unggah beberapa edisi. Doakan video ini tetap berlanjut dan memunculkan pemantik diskusi yang lain. Untuk pertemuan kita kali ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Fatoni Rohman. Untuk teman sebelah kanan saya Esa Harisma. Saya Muhammad Iqbal Sukardi. Saya Renda Yuriananta. Kami dari Pondok Pesantren. Kami akan mencoba membahas sesuatu yang kaku gitu ya. Dalam forum ada wacana yang biasanya dianggap sebagai sebuah pandangan yang kaku, yang ilmiah, yang rigid, yang struktural dan sebagainya dengan sudut pandang lain yang cenderung lebih ringan, lebih enak begitu, enak didengar gitu ya. Ini juga mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak siapa itu yang bagaimana kedudukan bahasa Indonesia di TikTok itu ya. Nanti akan kita bahas itu. Materi kita kali ini tentang pemantik diskusi kita adalah tentang ilmiah dan populer ya. Tentu ada dikotomi, ada biner ya, ada oposisi biner antara ilmiah dan populer. Yang satu wujudnya konkret begitu, kotak begitu. Kotak kaku. Yang satu lagi tidak berwujud, sangat cair dan sebagainya. Itu akan kita bahas. Tapi kerangkanya jelas bahwa yang kita bahas itu adalah tulisan kerangka dalam format tulisan ilmiah dan karya tulis ilmiah populer. Saya akan mengawali diskusi topik kita kali ini dengan klasifikasi penulisan gitu. Katanya menulis itu ada ragam tulisan ilmiah, ada ragam tulisan populer, dan ada untuk seni dan sastra. Kita tidak membahas seni dan sastra karena memang ranahnya lain. Yang kita bahas adalah populer dan ilmiah. Ya. Bagaimana? Apakah pembukaan saya sudah cukup atau belum? Sudah mantap. Pengantarnya cuma segini. Iya. Baik, begini. Menurut saya pribadi bahwa populer dan ilmiah itu bisa kita lihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama adalah sebagaimana saya ungkapkan di awal, ada salah satu sifat ilmiah itu adalah ada strukturnya, ya, ada sistematikanya. Nah, perbedaannya juga perbedaan antara kedua itu ya ada pada sistematika itu. Ya, yang ilmiah tentu ada tahapan-tahapan, ada pembapan atau apapun lah bentuknya, tapi yang pasti ada struktur sistematika yang rigid, yang baku. Ya, ada template. Kemudian yang kedua penggunaan bahasa, mungkin ada perbedaan. Yang ketiga adalah segmentasi. Ini yang menurut saya agak menarik untuk kita kaji karena apa? Seperti yang pernah kami diskusikan dalam, entah saya lupa video keberapa begitu ya. Mungkin ke 1000 atau ke 500 ya. Tentang ilmiah, bahwa wacana ilmiah itu selalu terkotak dan melingkar di institusi-institusi pengetahuan. Salah satunya adalah universitas, maka ada istilah menara gading. Nah, kemunculan dari ilmiah populer ini adalah sebagai wujud usaha untuk menyalurkan ya bendungan ilmu di institusi institusi ilmiah itu kepada masyarakat penggunanya. Saya kira itu segmentasi ini tentu akan menjadi lebih luas. Kalau selama ini makalah itu hanya dibaca oleh dosen, dibaca oleh temannya, gitu ya. Kalau tidak tidur, kalau tidur ya berarti temannya tidak ikut baca. Gitu. Dosen pun kalau tidak khilaf, kalau khilaf juga tidak ikut membaca. Tidak, ini saya yakin bahwa semua itu memiliki etos kerja untuk membaca itu dalam kerangka ilmiah. Tetapi segmentasinya kan sangat terbatas. Ya, segmentasi terbatas ini ya sebuah karya ilmiah itu hanya bisa diakses oleh orang yang memiliki kesempatan dan memiliki kedekatan dalam akses itu. Saya kira
Kalau contoh jurnal-jurnal humaniora, jurnal-jurnal sastra yang mengakses ya teman-teman dari sastra. Jurnal-jurnal pendidikan yang mengakses ya teman-teman dari pendidikan. Maka meskipun ada ilmiah ini ada wadah publikasinya, yaitu dalam bentuk jurnal, tetapi ini juga ada limitasinya, ada keterbatasan dari jurnal itu, yaitu aksesnya adalah kesamaan sudut pandang, kesamaan pengetahuan. Lah, munculnya ilmiah populer itu adalah untuk lebih meluaskan dari akses, lebih meluaskan dari wacana penyampaian informasi itu pada segmentasi yang lebih luas. Mungkin sudah pernah kita ungkapkan bahwa saya kira penelitian ilmiah itu kadar kebenarannya kan sudah 99%. Nah, skripsi contohnya. Skripsi ini minimal 90% sudah benar lah begitu. Ya kalau di bawah 90% kelihatannya lulusnya akan diragukan ya. Jelas tidak lulus ya di bawah itu. Tapi secara sistematika, secara pembahasan, secara apapun, secara narasi yang dibangun, skripsi itu sudah memenuhi kaidah kebenaran. Maka isinya pun benar gitu. Lah menjadi masalah adalah ketika skripsi yang ditulis oleh teman-teman pendidikan bahasa Indonesia tentang media, contoh tentang media, tentang bahan ajar, tentang kurikulum dan lain sebagainya. Kalau dalam logika saya yang 90% benar, maka sebenarnya kan media ini aplikatif, bisa diterapkan dan lain sebagainya. Secara logika ini benar. Menjadi masalah adalah guru kita, guru-guru di luar universitas, guru-guru yang sudah berpraktik di sekolah-sekolah, ini kan justru permasalahan utamanya adalah kesulitan media ajar, kesulitan bahan ajar, kesulitan dalam pembaruan proses pengajaran. Padahal ini sudah diteliti oleh teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan. Nah ini menjadi ada jarak antara masyarakat pengguna pengetahuan dengan peneliti. Yang satu berada di lingkup universitas sebagai menara gading, yang satu pada masyarakat gitu. Nah, salah satu upaya dari itu menurut saya adalah dengan adanya saluran baru yang disebut dengan karya tulis ilmiah populer. Populer di sini yang pertama bisa kita cermati adalah bahasa. Tentu kalau bahasa ilmiah kaku, populer cair. Ya. Yang kedua sistematika. Ya kalau tulisan ilmiah itu butuh bab 1, pendahuluan, bab 2, metode, bab 3, kajian pustaka dan seterusnya berdasarkan selingkuh institusi. Kan populer juga tidak mungkin begitu gitu ya. Karena ya segmentasi kita tidak membutuhkan masalah rumusan masalah. Petani kita tidak membutuhkan rumusan masalah, teori tidak membutuhkan itu gitu. Maka sistematikanya pasti berubah. Yang ketiga adalah apa ya? Saya lupa. Segmentasi, bahasa, sistematika. Ya ini yang perlu media. Yang ketiga adalah media. Kalau forum ilmiah mungkin jurnal ya jurnal ilmiah. Kalau tulisan ilmiah populer itu adalah tulisan dalam konteks ilmiah, memiliki narasi ilmiah, tapi disampaikan melalui media yang lebih populer. Bisa jadi koran, majalah dan lain sebagainya. Tentu keterbatasan ruang itu akan berdampak kepada pola dan yang seperti saya ungkapkan di awal, sistematika begitu. Kalau kita menulis, mentransformasikan, mengubah skripsi kita yang dari 600 atau skripsi 70 ya, 70 sampai 100. Lampiran. Kalau ada lampirannya Itu yang dilampirkan apa? Antara 70 sampai 100 halaman begitu, maka harus kita ubah, harus kita kompres menjadi kira-kira 1 halaman. 1 halaman pada media populer, tentu ada transformasi itu. Tetapi yang paling penting dari perubahan ini adalah adanya wacana untuk lebih menyebarkan pengetahuan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, pada masyarakat yang lebih membutuhkan, sehingga pengetahuan itu tidak tersentral dan tidak hanya dimiliki oleh elit-elit pendidikan kita, gitu. Elit-elit pengetahuan kita yang biasa berkumpul pada tempat-tempat namanya institusi pengetahuan. Demikian untuk ini monolog. Ini belum lanjut yang lain. Oh, belum ya, saya kira sudah selesai. Sudah selesai. Tapi sudah habis loh. Sudah habis. Lah kita mau bahas apa lagi? Baik, Disikat habis. kita berjumpa pada tidak itu menurut saya. Bagaimana? Monggo teman-teman menyikapi ilmiah dan populer ini. Baik, kalau saya menempatkan ini dulu bahwa nanti mungkin untuk
pemahaman dari teman-teman yang menonton diskusi kali ini, yang jelas harus punya pemahaman dulu dari referensi yang didapatkan atau sumber-sumber utama terkait tulisan-tulisan ilmiah itu apa saja, tulisan populer apa saja, sehingga nanti akan mudah dalam memahaminya gitu. Karena kalau tidak begitu nanti bingung ketika mengatakan tulisan yang ilmiah populer yang seperti apa, nanti akan bingung dengan itu. Tapi secara umum ya, yang paling mudah saja ketika kita mengatakan ilmiah tadi ya, berarti gambarannya ada sistematika yang harus dipenuhi dan seterusnya gitu. Kemudian bahasanya kaku. Nah, kemudian rata-rata ya pasti ada di bidang institusi pendidikan, begitu pendidikan tinggi khususnya. Nah, ketika melihat ini yang muncul dalam benak kita pasti ada satu makalah, kemudian yang kedua ada artikel ilmiah, kemudian ada skripsi, tesis, disertasi. Nah, itu tulisan-tulisan ilmiah ya itu. Nah, dan harus diberikan juga harus tahu juga perbedaan antara nanti artikel ilmiah dan jurnal. Terkadang dosen akan meminta mahasiswa itu silakan cari jurnal begitu. Kemudian hanya sebatas satu tulisan satu judul penelitian apa begitu. Nah, itu dikatakan sebagai jurnal, padahal ini adalah artikel ilmiah ya. Jadi kita tengahi dulu bahwa satu tulisan mengenai judul penelitian apa begitu, kemudian ada judul, ada nama penulis, ada abstrak, kemudian ada kata kuncinya, ada pendahuluan, ada mungkin sampai akhir ada daftar pustaka begitu. Nah, itu adalah artikel ilmiah dan biasanya 15 sampai 20 halaman gitu. Itu pada umumnya itu. Nah, itu dikatakan artikel ilmiah. Nah, kalau ini dikumpulkan menjadi beberapa artikel ilmiah ya dalam satu kali terbitan. Nah, terbitan ini yang namanya jurnal. Nah, jadi agar teman-teman tahu dulu bahwa oh ternyata beda antara jurnal dan artikel ilmiah. Tetapi biasanya dosen menggunakan istilah silakan cari jurnal. Nah, itu untuk Anda mencari satu artikel ilmiah. Jadi untuk memudahkan Anda mencari sesuatu tulisan yang di sana mengenai suatu judul, mengenai suatu penelitian begitu, hasilnya seperti apa. Nah, itu. Nah, kemudian untuk yang kedua adalah tulisan populer. Nah, tulisan populer ini yang biasanya ya bahasanya kan komunikatif, kemudian ada juga ciri-ciri yang lain adalah subjektif, lebih sering subjektif dan banyak opini-opini yang dimunculkan dibandingkan sebuah data yang analitis. Nah, ini bisa ditemukan dari mana gitu. Anda bisa membaca sebuah biografi gitu, sebuah esai ya. Nah, nanti ketika dipertemukan antara ilmiah dan populer ini bisa jadi sebuah esai yang gaya bahasanya itu bahasa yang komunikatif, yang santai dan tidak kaku, yang mungkin ya kalau dalam bidang bahasa begini, ketika mengungkapkan tentang sebuah struktur bahasa Indonesia begitu, struktur kalimat begitu, kami akan di bidang bahasa akan menggunakan kata sintaksis gitu. Sintaksisnya bagaimana wujud dari sintaksis untuk membedah kalimat ini kan begitu. Tapi kalau di dalam masyarakat umum tidak akan menggunakan kata sintaksis gitu. Nah, sintaksis digunakan di ranah ilmiah, tetapi yang umum apa? Struktur kalimat. Nah, itu yang digunakan untuk di ranah populer. Nah, kalau kita merujuk pada hal tersebut, ketika dikatakan tulisan ilmiah populer, berarti bagaimana isinya, substansinya itu ilmiah, tetapi bahasa bungkusnya adalah populer tadi, tidak menggunakan kata sintaksis untuk struktur kalimat, tapi menggunakan struktur kalimat. Itu yang tanggapan saya terkait itu. Ya, bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan hubungi nomor di bawah ini. Enggak ada ya. Enggak ada nomornya. Ya, kita jeda iklan dulu. Enggak ada juga ya. Kita dulu sampai itu. Iya. Rehat sejenak. Monggo, Mas Iqbal, Mas Esa. Mungkin Mas Esa. Ya, ini bisa jadi saya mewakili beberapa teman-teman ya dalam hal pertanyaan mengapa sih di dalam skripsi atau makalah itu pasti harus 1,5. Harus 12 kalau tadi Roman gitu ya. Kemudian jarak kiri 4, kanan atas bawah 3. Ya. Itu kan benar-benar membosankan sekali kita berjumpa di setiap mata kuliah. Font yang sama, format yang sama. Itu juga. Kemudian ini yang menurut saya juga tidak ya juga sangat penting bahwa setiap kita bertemu dengan istilah ilmiah, kita selalu diminta untuk mencantumkan daftar pustaka atau rujukan. Nah, itu juga kenapa?
Ya sudah, ini saya memberi pertanyaan saja. Silakan Mas Repot Sigit. ini pertanyaan jadinya. Anu ini. Kalau teknis template dan tadi ya, saya lebih berpendapat bahwa ada pilihan-pilihan huruf ya yang lebih eye-catching gitu ya, lebih Ya. mudah dibaca, lebih ramah Mata. ramah ke mata. Kemudian kalau perihal yang lain sebenarnya teknis saja sih, kenapa kok 4333 karena yang 4 ini pasti dijilid. Ya, Kalau Memberikan seandainya jarak. 22333 maka penjilitannya nanti akan hilang. Satu kata pertama itu akan Huruf. kepotong. Ya, saya kira ini ya yang apa? Perihal Guyon. Ya. Tapi kalau perihal masalah perujukan, masalah kemunculan dari referensi, bukankah salah satu sifat ilmiah itu adalah adanya data yang bisa dipertanggungjawabkan? Kan ilmiah itu logis, Ya. sistematis, Empiris. objektif, empiris, Analitis. Banyak ya. Ya itulah. Kok jadi banyak? Kan ini teori nanti. Ya. Ada Salah banyak. satu itemnya adalah bahwa segala hal yang kita munculkan dalam karya tulis ilmiah itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Bentuk pempertanggungjawaban itu adalah keterlacakan rujukan, kemudian kapasitas yang daftar rujukan kita, gitu ya. Karena ada beberapa wilayah mungkin yang bisa digunakan untuk populer tapi tidak bisa digunakan untuk ilmiah, contohnya kan begitu. Itu menurut saya. Mas Sigit, no comment atau Ya preliminary? Oh, sama. sama dengan Ikut. Pak Watoni karena Oh, iya. kalau untuk pertanggungjawaban ilmiah memang ruang akademik dituntut seperti itu. Jadi Anda tidak bisa menyamakan ruang akademik dengan ruang-ruang virtual di mana Anda bisa ngoceh seenaknya kemudian tanpa tanggung jawab. Siapa? Saya. Oh iya, kalau Warga. berkaitan dengan Mas Sigit Nah. tadi, maka daftar pustaka kita ada di belakang. Jangan muncul daftar pustakanya. Repot. Kredit title, film kredit title Nah, kemarin itu. daftar pustaka. Selama beberapa edisi. Ya itu karena memang tuntutannya sifat ilmiah itu ya objektif, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilacak, empiris itu kan agar semua tahu kebenarannya, kemudian bisa menguji masing-masing dari Anda akan menguji pendapat itu apakah benar atau salah. Nah, seperti itu. Ya. Karena dalam ilmiah seperti yang kita bilang dulu bahwa tidak ada kebenaran mutlak dalam pengetahuan, kan begitu. Ya, yang ada adalah perkembangan pengetahuan berdasarkan dari pengetahuan yang lain, perkembangan ilmu berdasarkan dari pijakan ilmu yang lain. Ya, penemuan baru pasti berdasarkan pada penemuan sebelumnya. Ya. Sekalian nyambung mumpung bahas masalah ilmiah itu ada beberapa pertanyaan yang menyangkut soal mengapa ketika saya belajar bahasa Indonesia dari satu sumber dan dari sumber yang lain itu berbeda. Maksud saya mungkin teman-teman mahasiswa ini masih terbiasa dengan pendidikan. Kalau di zaman saya ketika saya bersekolah itu di SMA kan kebenaran itu mutlak kan, hanya satu. Tunggal. Oh ya. Kebenaran itu tunggal. Kebenaran itu tunggal, maka itu yang diajarkan. Sementara di perkuliahan atau perguruan tinggi ini mindsetnya harus berubah kan. Anda sudah harus berbenturan dengan beberapa pendapat yang berbeda soal Berseberangan. berseberangan yang sama, teori. ya. Fenomena yang sama dengan beberapa pandangan yang berbeda kemudian saling berseberangan, dan itu harus Anda biasakan karena ruang perkuliahan ya bukan tempat sekedar Anda belajar saja tapi juga media untuk Anda ikut turut serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Luar biasa. Silakan ditanggapi. Ya, saya masuk di sini ya. Bahwa sebenarnya itu juga apa ya, yang sering terjadi di mahasiswa, memang mahasiswa sudah terbiasa bahwa oleh guru diberitahu yang benar ini, yang salah ini, akhirnya ketika memiliki suatu pandangan yang berbeda takut untuk mengutarakan. Itu menjadi permasalahan. Kemudian ketika saat ini mungkin teman-teman akan berjumpa dengan banyak teori yang bisa membedah satu permasalahan. Nah, dari banyak teori itu kita kan hanya tinggal menggunakan teori mana kita membedah itu, kemudian apakah ini
bisa ditentangkan atau dipertentangkan dengan teori yang lain untuk membedah itu, atau bahkan ini bisa dijadikan paduan untuk membedah suatu permasalahan. Nah, itu kalau menurut saya perlu dari mahasiswa menyikapi bahwa sebenarnya kalau untuk kebenaran teori kita bisa kok menggunakan dasar teori siapa saja boleh, hanya saja kembali kepada ilmiah tadi ya. Apakah yang disampaikan itu memang sudah dibukukan atau dijurnalkan atau pernah dilakukan sebuah penelitian dan sumbernya memang data yang valid gitu loh, bukan data yang contoh ya, kan ada juga begini ya, saya memberikan tugas kepada mahasiswa di teknik begitu, menulis tentang makalah gitu, dia menulis dimasukkan di web. Nah, dia kan mahasiswa teknik ya. Nah, apakah sudah pasti di web tersebut memang tulisannya valid begitu? Kan belum tentu. Terkadang mahasiswa itu contoh ya, mahasiswa di bidang bahasa Indonesia kemudian menulis makalah tentang membuat sebuah makalah tentang makalah begitu ya. Teorinya makalah begitu. Nah, kemudian mendapatkan web dari mahasiswa teknik tersebut, dikutip begitu. Nah, bagaimana dengan peristiwa ini? Nah, kalau menurut saya ya alangkah lebih baiknya kalau mahasiswa itu mencari sumber yang paling utama, sumber rujukan utamanya apa. Seandainya si mahasiswa ini mencantumkan, oh ini diambil dari buku ini, dicari bukunya, buku itu yang mana begitu. Nah, itu mungkin yang perlu kita cermati bahwa kampus, institusi pendidikan ya, dalam kampus institusi pendidikan tinggi maksud saya, itu adalah wadah untuk kita saling menggesekkan konsep kritis maksudnya. Gesekan konsep kritis yang menjadikan, saya kira ini menarik gitu, karena memang kampus adalah kawah candra di muka bagi konsep kritis terhadap segala sesuatu. Konsep kritis itu juga manifestasinya adalah pemertanggungjawaban terhadap apapun yang kita kutip. Maka ketika kita akan mengutip, ketika kita akan mengambil sebuah pendapat, maka pengetahuan awal yang harus kita miliki adalah apakah pendapat ini dilontarkan oleh orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam bidang keilmuan tersebut. Saya kira ini perlu untuk kita cermati ya, bersama perihal konsep mengutip dan konsep apa namanya itu. yang tahu saya ya. Kenapa tanya Anda? Saya tahu. Ya itu makanya saya yang bingung ini. Merujuk setelah bercerai. Akhirnya merujuk. Umur orang tua. Ini kok jadinya melehar. Ya, itu teman-teman. Terkait dengan konteks bagaimana ilmiah kemudian populer, bahwa ilmiah itu memiliki prasyarat ya, salah satunya adalah keterlacakan itu memiliki prasyarat juga bahwa memiliki konsekuensi logis juga, bahwa tidak semua referensi bisa kita ambil berdasarkan secara semenang-menang begitu ya. Maka kita harus bisa mempertanggungjawabkan referensi, bisa mempertanggungjawabkan apapun, karena itu sifatnya ilmiah. Demikian juga ketika kita menulis dalam konteks populer sebenarnya. Bukan berarti juga bahwa ilmiah itu referensinya harus bisa dipertanggungjawabkan, populer tidak begitu ya. Kalau kita menuju populer juga, apapun wacana kritis yang kita ungkapkan, karena itu akan menjadi konsumsi publik, maka kita juga harus mampu mempertanggungjawabkan wacana itu dalam konteks populer maupun ilmiah. Ya, dan kalau dilihat dalam faktanya, di tulisan populer itulah yang lebih sering memunculkan hoax-hoax itu ya. Jadi pada fenomena saat ini, orang biasanya ya, orang itu asal menulis dari apa yang didapatkan. Contoh mengenai Undang-Undang Cipta Kerja kemarin itu. Nah, ketika di undang-undang itu tidak dituliskan bahwa sudah dituliskan susunannya mengenai nanti untuk orang yang tidak bekerja itu Pengangguran. Bukan orang yang setelah kerja kemudian dia di PHK. Nah, di PHK dia mendapatkan pesangon begitu. Pesangon itu sebenarnya di Undang-Undang Cipta Kerja itu ada tulisannya mengenai maksimalnya 25 gaji 25 bulan gaji. Nah, itu kan ada seperti itu. Tapi turun di masyarakat akhirnya apa? Tidak digaji, tidak mendapatkan pesangon. Nah, ini akhirnya apa digunakan oleh masyarakat untuk diungkapkan, kemudian memunculkan sebuah permasalahan
dan bahkan dipercaya oleh orang lain. Nah, ini kelemahan dari populer yang tidak memiliki dasar tadi, bahwa sumbernya juga harus jelas sebenarnya gitu. Ya. Mungkin apa yang diungkapkan oleh Mas Renda tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu salah satu fenomena saja. Ya itu debatable, ya itu bisa diperdebatkan lah terkait isinya. Tetapi apapun yang Anda perdebatkan terkait sebuah fenomena, ketika kita berbicara Undang-Undang Cipta Kerja begitu, apakah Anda mendukung ataukah Anda menolak, dukungan dan tolakan Anda itu harus berdasar pada sebuah basis data yang mumpuni. Ya. Nah ini yang perlu kita cermati terhadap fenomena kita akhir-akhir ini, karena wacana yang ada di sekitar kita itu juga wacana-wacana yang bisa benar atau bisa salah, atau bisa juga benar menurut siapa. Wacana ini bisa benar, tetapi benarnya ini menurut siapa dan lain sebagainya. Oleh karena itu semua wacana itu sekali lagi kita kembalikan pada konsep kritis, bahwa baik wacana populer, wacana ilmiah, atau wacana apapun yang ada di sekitar kita itu harus kita kunyah dulu ya sebelum kita telan. Nah, kalau logika makan kan tidak mungkin kita makan telan kan tidak mungkin gitu ya. Makan gorengan telan, keloloten makan pentol telan. Ya, ini kan tidak mungkin ya kan. Segala sesuatu harus kita kunyah dulu. Apapun yang masuk ke diri kita dalam logika makan tadi itu kan melalui proses pengunyahan sebanyak 27 kali. Ya. Ya. Atau lebih. Ini juga menjadi apa ya? Kalau analoginya tadi mengunyah. Nah, kalau kita membaca, cara mengunyahnya bagaimana? Cara mengunyahnya sebenarnya sederhana, Pak. Kunyahan pertama ya. Mengunyah itu proses berpikirnya ya. Tapi kunyahan alatnya itu gigi gitu. Gigi pertama itu adalah skemata dasar. Skemata dasar itu adalah pengetahuan dasar yang kita miliki sebagai bahan referensi itu. Kemudian kita menerima informasi, maka kunyahan selanjutnya pengetahuan ini hanya gigi atas gitu ya. Skemata itu hanya gigi atas, maka kita memerlukan gigi bawah untuk saling menggesek informasi itu. Lah bawah ini adalah ya informasi sanding begitu. Ya informasi apapun yang bisa kita terima tentang Undang-Undang Cipta Kerja contohnya. Kita memiliki skemata sebagai buruh, saya memiliki ini. Ternyata saya pro dengan atau saya kontra dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini kan masih gigi atas. Ya seharusnya kita mencari gigi bawah juga untuk bisa mengunyah itu. Gigi bawah itu bisa berarti informasi, ya bisa berarti referensi yang bisa dipertanggungjawabkan, bisa berarti apapun lah terkait dengan itu begitu. Maka ketika skemata kita kemudian bergesekan dengan referensi-referensi di luar kita yang bisa kita akses, ini maka informasi itu akan kita kunyah dengan sempurna sebelum kita telan. Karena apa? Ada gesekan antara skemata kita dengan informasi dan batas dari luar itu tadi. Kalau saya pribadi begitu. Iya. Iya, saya sepakat bahwa tapi untuk memunculkan skemata ini kita harus punya mengumpulkan informasi, baik itu dari membaca, mendengarkan, berdiskusi. Maka dalam proses mengunyah pun kita juga akan mengunyah dengan baik. Itu tidak sekedar telan. Artinya gigi kita punya gitu ya. Gigi lengkap. Gigi taring sebagai pencabai begitu ya. ya. Geraham sebagai pelembut itu, pelembut makanan. Iya. Baik, ini saya akan membacakan salah satu pertanyaan dari mahasiswa. Jadi seperti apa yang sudah kita janjikan, bahwa kami janjikan ya, bahwa apa yang ditanyakan mahasiswa pasti akan kami jawab nanti ya dengan secara acak ya. Kami akan memilih beberapa pertanyaan, dan kalau ada kesempatan seperti ini kami akan memberikan jawaban terkait hal tersebut gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kasiratul Qudsiyah, kelas I Ilmu Hukum gitu. Nah, salah satu pertanyaan adalah mengenai tanggapan kita mengenai video TikTok ya, yang baru-baru ini viral, yang menunjukkan bahwa seorang pemuda mengatakan pelajaran yang paling tidak penting diajarkan yaitu bahasa Indonesia. Nah, bagaimana tanggapan dari teman-teman terkait hal tersebut? Kalau saya sederhana saja. Yang TikTok itu diungkapkan dalam bahasa Indonesia atau bahasa yang lain, kan begitu? Iya. Kalau saya jawabannya begitu saja. Kalau dia berTikTok dan mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang tidak penting dalam bahasa Indonesia, nah ini kontradiksi yang menarik. Ya, ini menarik. Saya jawabannya begitu saja. Bagaimana dengan teman-teman yang lain?
Mas Esa? Ya, kalau sekarang mempertanyakan latar belakang, baik itu pendidikan, keluarga, dan seterusnya, mengapa kok sampai dia tidak suka terhadap mata pelajaran bahasa Indonesia kan terlalu jauh. Iya, ya mungkin dia trauma. Ya, mungkin karena bahasa Semacam trauma. yang dipelajari itu hanya sekedar struktural, Ya, gramatikal, bisa subjek, jadi. predikat, objek. Yang pernah kita bahas juga bahwa ternyata antara apa yang di sistem ya Lang dan Parul, apa yang di sistem gramatikal itu ternyata juga tidak muncul di aplikasi personal, ungkapan personal atau verbal. Mungkin itu juga menjadi catatan pada proses pembelajaran bahasa Indonesia. Iya. Mungkin berkebalikan ya, kalau saya pribadi dengan bahasa Indonesia, mungkin lah kalau secara dari struktur tadi apa yang dipelajari tidak begitu tertarik pada saat sekolah, tapi saya berjumpa dengan puisi. Berapa banyak tit. Tapi pengalaman-pengalaman dari dunia sastra yang itu ada di mata pelajaran bahasa Indonesia itu juga menjadi daya tarik, termasuk ketika ada soal kemudian soal cerita, nah, meskipun dipotong, tapi di situ juga saya menemukan apa ya pengetahuan baru dari membaca. Itu saya ketemunya di bahasa Indonesia. Ya masing-masing individu itu mungkin ya. Ya, kalau saya sepakatnya ya memang karena faktornya subjektif kan. Ya. Pula kalau kita ngomong bahasa Indonesia tidak penting, kalau Anda bilang tidak penting maka Anda tidak suka dan Anda tidak bisa memaksa orang yang tidak suka untuk menyukai sesuatu yang kita suka dan menganggapnya penting seperti kita menganggap. Mungkin dalam hal ini yang tidak disadari bahwa ketika dia tidak suka kemudian dibagikan di media sosial tentu akan menimbulkan pro dan kontra. Iya. Ya. Saya kira itu ada yang lain? Sepertinya cukup. Cukup? Ya. Cukup. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi bahwa diskusi kami bukan sumber tunggal, diskusi kami hanya sebagai pemantik untuk kita supaya bisa berpikir lebih kritis lagi terhadap semua fenomena yang ada di sekitar kita. Hidup mahasiswa. Hidup dosen. Baik, sampai jumpa lagi pada episode selanjutnya. Selanjutnya. Dadah.